Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Alfirna Rizky Lahitani, Eskom MN, dosen tetap Program Studi S1 Teknologi Informasi, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen periode gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu penambangan data. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode TIF 22319 bobot 3 SKS yang diselenggarakan pada semester gasal tahun akademik 2023-2024. Adapun deskripsi mata kuliah penambangan data, yaitu mata kuliah ini membahas tentang teori dan penerapan studi kasus dalam eksplorasi data dan ekstraksi pengetahuan. Mata kuliah ini memanfaatkan teknologi berupa tools dalam implementasi teknik-teknik penambangan data. Mahasiswa belajar menerapkan langkah-langkah dalam proses pengembangan data seperti collecting data, preparing data, modeling, analyzing, evaluation, and visualization. Perkuliahan penambangan data diselenggarakan dengan tatap muka langsung dan melalui platform LMS. Mahasiswa dapat mengakses RPS, kontrak perkuliahan, materi perkuliahan, serta mengunggah tugas secara online. Diskusi interaktif, studi kasus, presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang diterapkan bersifat aktif, partisipatif, dan dinamis. Di antaranya, ceramah, yaitu membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori penambangan data, kemudian diskusi kelompok untuk mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata, serta mata kuliah ini juga menerapkan metode SCL, yaitu Project Based Learning, di mana mahasiswa melakukan proyek penambangan data sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi CPL 1, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Capaian pembelajaran mata kuliah pada penambangan data meliputi CPMK 1, mampu menguasai prinsip-prinsip dasar dan proses penambangan data. CPMK 2, mampu memahami teknik dalam penambangan data seperti clustering, classification, dan association. CPMK 3, mampu mengimplementasi proses dan teknik penambangan data menggunakan tools. Media pembelajaran meliputi modul, RPS, dan bahan ajar berupa buku yang dapat diakses di LMS e-learning, PowerPoint, artikel ilmiah, video pembelajaran, dan tools. Materi pembelajaran meliputi 1. Pengantar penambangan data yang terdiri dari definisi, ruang lingkup, dan tujuan. 2. Proses penambangan data, knowledge, data discovery, persiapan data, pre-processing data. 3. Konsep dasar teknik data mining seperti klasifikasi, clustering, dan asosiasi. 4. Algoritma teknik klasifikasi meliputi TF-IDF, naive Bayes. 5. Algoritma teknik clustering seperti K-mean clustering. 6. Algoritma teknik asosiasi meliputi a priori, FP growth. 7. Visualisasi dan evaluasi hasil yang meliputi confusion metric, silhouette score, elbow method, dan Gaussian similarity. 8. Pengenalan tools penambangan data seperti implementasi Python dan RapidMiner pada teknik klasifikasi. 9. Pengenalan tools penambangan data pada implementasi Python dan RapidMiner pada teknik clustering. 10. Pengenalan tools penambangan data pada implementasi RapidMiner pada teknik asosiasi. 11. Proyek penambangan data, yaitu implementasi collecting data. 12. Proyek penambangan data
implementasi pre-processing, 13 proyek penambangan data, penerapan teknik dan tools, 14 presentasi dan review proyek, paparan evaluasi hasil dan visualisasi. Kriteria penilaian mencakup 5 komponen utama, yaitu evaluasi hasil meliputi UTS 20%, UAS 20%, dan evaluasi proses meliputi kuis penugasan 20%, presentasi 10%, dan laporan proyek 30%. Baik, untuk tahap berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah penambangan data. Assalamualaikum. Oke. Nah, oke, udah terlihat ya. Kita mulai kelasnya ya teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar teman-teman sore hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim ya, teman-teman pada semangat semua. Baik, sebelum memulai kelas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita akan mulai dengan berdoa agar proses perkuliahan kita hari ini berjalan dengan lancar dan materi yang akan teman-teman dapatkan itu bermanfaat. Berdoa, kita mulai. Berdoa cukup. Baik, hari ini kita pertemuan kedua mata kuliah penambangan data. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi pada pertemuan hari ini, Ibu akan review terlebih dahulu. Nah, apa yang telah kita dapatkan ya pada pertemuan minggu lalu. Nah, apakah teman-teman masih ingat? Minggu lalu kita materinya tentang apa? Mining, oke. Data rich, kemudian? Ada lagi mungkin yang masih ingat? Betul ya, mining, betul. Berkaitan dengan mining atau menambang, ada yang masih ingat definisi data mining? Data mining itu data yang dimana kita melakukan proses penambangan data, di mana data itu nantinya akan menjadi sebuah data yang bersih dan siap digunakan. Oke, seperti yang disampaikan teman kita tadi Nafisa bahwa data mining atau penambangan data itu merupakan sebuah metode atau cara ya teman-teman ya, dimana caranya itu adalah mengekstrak informasi atau pengetahuan itu. Jadi ada keywords yaitu ekstraksi. Nah, pengetahuan yang diekstrak itu nanti akan memunculkan pola. Nah, jadi ada keyword satunya lagi yaitu pattern atau pola. Nah, melalui teknik-teknik di dalam data mining, gitu. Nah, ada istilah di dalam data mining, data rich and information poor. Nah, teman-teman masih ingat ya? Apa itu? Ada yang masih ingat mungkin? Data rich and information poor? Oke. Itu data yang dia itu bagus dan terus-menerus ada gitu. Oke, data rich, data yang terus-menerus ada. Kalau information poor? Ibu, information poor itu berarti kan data itu poor, miskin. Jadi data itu tidak terlalu banyak. Memang bahasanya kan miskin. Iya. Itu tidak terlalu banyak dan data itu tidak terlalu bagus untuk nantinya akan diekstraksi dan diolah untuk selanjutnya. Seperti itu sih. Ya, sepakat, benar sekali ya teman-teman. Jadi memang why data rich? Karena teman-teman masih ingat nggak kemarin kan kita ada Ibu berikan gambaran data gitu ya, mengenai dalam 1 menit saja di berbagai platform gitu ya, itu data tercreate terus menerus gitu. Nah, jadi datanya rich, datanya banyak gitu kan, tetapi informasinya itu sedikit. Knowledge atau pengetahuan yang didapatkan juga tidak banyak begitu. Apakah kemudian dari data diolah saja? Belum tentu data yang kemudian banyak itu bisa langsung jadi pengetahuan. Nah, maka dari itu ada istilah yang namanya information poor. Nah,
Makasih ya teman-teman ya atas responnya. Jadi teman-teman sudah memahami gitu ya materi awal mengenai konsep dari penambangan data. Pada pertemuan hari ini, apa yang akan kita bahas? Yang kita bahas adalah proses dalam menambang data. Kemudian di dalam proses penambangan data itu ada part yang juga penting, yaitu pre-processing. Kalau misalnya tidak ada part pre-processing, maka nanti bisa saja data menjadi tidak berkualitas. Maka kita akan menerapkan atau mengimplementasikan teknik pre-processing ya, persiapan data. Baik, untuk materi kita hari ini tujuannya adalah diharapkan ya mahasiswa mampu menguasai prinsip-prinsip dasar dan proses penambangan data. Harapannya setelah materi ini Ibu sampaikan kepada teman-teman, teman-teman itu mampu pertama mengidentifikasi tahapan utama dalam proses penambangan data. Teman-teman juga diharapkan mampu menerapkan tools dalam proses persiapan data. Jadi nanti kita akan coba ya salah satu tools dalam proses persiapan data. Oke, nah Ibu akan memberikan sedikit cuplikan bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penambangan data melalui video ini. Jadi mahasiswa, mohon disimak video ini ya, karena di dalamnya akan ada langkah-langkah dan teman-teman mengidentifikasi langkah-langkah dalam penambangan data. Ya, itu tadi cuplikan dari langkah-langkah dalam proses penambangan data. Nah, sekarang teman-teman tadi sudah menyimak ya. Dari video tersebut, kira-kira teman-teman bisakah mengidentifikasi langkah-langkah apa saja yang ada di dalam proses penambangan data? Ada 6 step. Oke, ada 6 step. Yang pertama outlining data, terus yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat penyajian data, yang keempat data evaluation-nya, dan yang kelima implementasi data. Iya, sama yang terakhir deploy. Ya, jadi di sini untuk melakukan atau menemukan knowledge begitu ya, maka dimulai dengan collecting data. Tentu punya datanya dulu. Nah, data bisa disimpan di dalam database gitu ya, atau disiapkan bentuk datanya apa, jenis datanya apa, tetapi tidak langsung diolah, melalui proses cleaning terlebih dahulu. Supaya apa kira-kira proses cleaning dilakukan? Supaya bersih, menjaga kualitas. Yes, betul, menjaga kualitas saat analisis. Kalau misalnya kita tidak melakukan pembersihan data, langsung kita olah ya teman-teman, maka itu akan mempengaruhi hasil. Bisa saja tadi saya ingin melihat kecenderungan terhadap data ini, tapi kecenderungannya tentu menjadi tidak dipercaya atau tingkat akurasinya menjadi kecil gitu ya. Maka dari itu step cleaning itu adalah yang paling pertama harus dilakukan, begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian ada proses evaluasi ya, di mana proses itu akan mengukur sejauh apa performa atau menentukan grup terbaik dan lain sebagainya itu pada proses analisis evaluasi. Baru kemudian tercipta sebuah pattern yang menjadi pengetahuan baru. Mungkin kita menginginkan hanya huruf saja, ya. Kita tidak menginginkan adanya hashtag, underscore dan lain sebagainya. Maka kita bisa lakukan sisipan karakter khusus yang ingin kita hapus pada tahap filtering, ya. Contoh nih, misalnya ada kata data maning, ya kan? Dia kan hurufnya kapital ya, data. Kemudian
ada tanda petiknya ya, tanda baca. Terus ada simbol ya. Kemudian huruf lagi underscore ing, data mining. Nah, kalau kita lakukan tahap cache folding, maka yang terjadi adalah data ini menjadi huruf kecil, ya kan? Kemudian masuk ke tahap filtering, yang akan kita hapus adalah karakter-karakter selain huruf. Maka dia akan menjadi data ini akan hilang, ya kan? Kemudian M, kemudian ini juga akan hilang, tinggal N, underscore juga hilang, tinggal I, N, dan G. Seperti ini. Yes. Bisa dipahami perubahannya, teman-teman? Nah, selanjutnya ada tokenizing. Proses pada tokenizing itu akan memecah kalimat menjadi unit kata per kata, token. Nah, supaya nanti bisa terbaca frekuensi misalnya. Kalau kita lihat di situ ada 2 suku kata, data mining, maka nanti akan menjadi 2 token, data dan mining ya gitu ya. Kalau yang seperti ini akan jadi data dan mining gitu ya, teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah stop words removal. Stop words. Jadi dia akan melakukan penghapusan pada kata-kata yang tidak memiliki arti, nggak punya makna, maka dihapus. Dan stop words, apa yang hilang? YG, iya YG. Jadi biru warna mencerminkan kegalauan. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Terakhir adalah stemming. Untuk bisa melakukan itu perlu algoritma agar kata tadi menjadi kata yang baku, gitu ya. Dalam bahasa Indonesia, stemmingnya bisa menggunakan library algoritma Nazif Adriani yang paling populer, sastrawi. Nah, kalau nanti teman-teman akan mencoba ya, itu populer sekali. Kemudian kalau dalam bahasa Inggris itu ada library Porter Stemmer Snowball ya. Nah, kita akan coba dari contoh kita ini. Kita akan stemming bahasa Indonesia. Maka tadi tokennya ada biru, warna mencerminkan kegalauan. Dia akan menjadi biru, warna cermin galau. Jadi yang berubah adalah dari mencerminkan, kata dasarnya menjadi cermin. Kegalauan, kata dasar menjadi galau. Jadi ini proses terakhir untuk pre-processing. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ya. Apakah dalam teknik data mining tahapan preprocessing dengan data yang sudah ada dan data yang real time, apakah tahapannya juga sama atau tidak? Sama. Kalau dari data mining yang sudah ada, preprocessing itu kan dia mungkin sudah dilakukan beberapa ya. Ya, ada beberapa. Jadi kalau mau ditambahkan atau yang real time itu sama saja prosesnya. Cuma yang membedakan itu adalah penambahan korpus tadi, mungkin ada update gitu ya. Kalau misalnya kemarin stop word listnya itu hanya 3.000, sekarang sudah ada kata-kata atau kosakata baru yang mungkin akan bertambah kan, jadi itu menambah pengetahuannya, akhirnya ditambahkan. Sehingga pada data yang real time pun nanti dia juga akan terupdate gitu. Oke, baik, kita lanjut dulu ke demo. Nah, bagaimana tadi langkah-langkah dalam pre-processing itu bisa kita implementasikan? Kita akan implementasikan pada sebuah tools Google Colabs ya, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi, Ibu mohon teman-teman untuk mempersiapkan laptopnya ya, dan mempersiapkan Google Colabs-nya. Nah, sembari Ibu melakukan demo, ini akan Ibu bentuk menjadi kelompok-kelompok ya, karena setelah Ibu melakukan demo, teman-teman harus mencoba. Nah, kemudian teman-teman akan melihat gitu ya, perbedaan ketika data tersebut sudah dilakukan pre-processing. Baik teman-teman, sudah membentuk kelompok ya, masing-masing ada 4 kelompok di sini. Bagaimana mahasiswa, siap demo? Siap, semangat. Oke. Kali ini Ibu akan
akan mendemokan tahap-tahap dalam pre-processing menggunakan tools Google Colabs. Teman-teman bisa lihat di modul ya untuk mengikuti step by stepnya ya. Di modul juga sudah dijelaskan ya bahwa teman-teman silahkan mendownload data karena ibu sudah menyediakan datanya di situ ya. Jadi tinggal di import saja. Dan teman-teman juga sudah menyiapkan Google Colabs-nya gitu ya. Pertama-tama dibaca dulu datanya ya. Teman-teman bisa mengikuti instruksi di dalam modul. Jadi data itu kan sudah diimport ya. Jadi data sudah diimport, kemudian kita baca terlebih dahulu, read data. Kemudian tahap pertama yang akan kita lakukan ya, tahap pertama yang akan kita lakukan di dalam pre-processing itu adalah case folding. Nah, jadi kita menggunakan parameter ya, str lower untuk melakukan proses mengubah huruf menjadi kecil. Ya. Kemudian kita lakukan proses stemming. Nah, stemming apa masih ingat teman-teman? Menjadi kata dasar. Iya, mengubah menjadi kata dasar ya. Kita menggunakan sastrawi ya. Sastrawi. Nah, proses stemmingnya ketika sudah berhasil itu akan jadi list seperti ini ya. Nah, coba teman-teman bisa melihat ya bahwa ada kata doang di sini kan sebenarnya itu merupakan kata tidak bermakna ya. Tadi di stop word listnya itu berarti belum ada kamus doang. Nah, maka dari itu kita bisa tambahkan. Jadi kita bisa melakukan stemming ulang agar dia bisa hilang begitu teman-teman. Sudah sampai tahap apa ini teman-teman? Sudah ke tahap instalasi package Ibu. Oh, untuk stemming ya berarti ya? Oke, instalasinya berhasil dilakukan? Berhasil Ibu. Oh iya. Dijelaskan pada tahapan terakhir yaitu tahapan stemming. Stemming yaitu mengubah kata berbentuk dasarnya yaitu menggunakan kamus sastrawi untuk bahasa Indonesia dengan hasilnya menunjukkan kata dengan imbuhan ya bisanya menjadi bisa, perubahan menjadi ubah, mengubah menjadi ubah, seperti itu contohnya. Oke, berarti pada proses ini katanya itu berubah menjadi kata baku ya. Yang dipakai adalah library dari sastrawi begitu ya. Oke, dalam proses instalasinya apakah ada kendala? Binta, Bella? Oke, sejauh ini bisa diimplementasikan dengan baik ya. Oke, teman-teman apakah juga sudah selesai mengimplementasikan stemming? Sudah. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan kepada Bella. Baik, nah Ibu review tadi ya dari penjelasan presentasi teman-teman bahwa ketika data raw itu yang teman-teman import atau teman-teman masukkan ke dalam program itu kan masih bervariasi begitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian dia sudah berubah menjadi case folding huruf kecil. Ya kan berarti dia ada perubahan begitu ya dari ukuran tulisannya. Dan kemudian stop words tadi ya harus kita input gitu ya listnya agar kata-kata yang tidak memiliki makna itu lebih banyak terhapus gitu, jadi tidak miss gitu. Kemudian tadi stemming dari kelompoknya Bella itu juga sudah melakukan proses stemming. Terima kasih ya atas presentasinya, tadi sudah bagus, sudah mencoba semuanya. Maka sepertinya saya bisa menyimpulkan ya teman-teman ya bahwa tadi dari hasil presentasi teman-teman itu ada perbedaan ya. Saya simpulkan tadi hasil presentasinya pada data mentah awal, data raw itu karakternya beragam. Yang kemudian setelah di pre-processing datanya menjadi token yang seragam. Baik, untuk implementasi sebenarnya teman-teman juga sudah berhasil begitu ya, sudah mampu mengoperasikan tools di teknik pre-processing. Maka dari itu
teman-teman sebenarnya sudah mencapai gitu ya kemampuan akhir yang kita harapkan begitu ya. Tapi Ibu boleh dong refleksi. Nah, jadi kita tarik dulu kesimpulan bahwa yang didapatkan hari ini tadi kemampuan yang diinginkan adalah teman-teman dapat mengidentifikasi langkah-langkah. Nah, apa saja langkah-langkah di dalam proses pre-processing itu? Ya, Kiki? Yes. Tokenizing. Stopward removal. Steaming, yes. Ya, betul. Betul sekali. Jadi kita sudah Kiki itu sudah mengurutkan ya tahapannya. Bisa disimpulkan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bahwa tadi ya dalam mengidentifikasi teman-teman sudah mampu ya. Teman-teman sudah mampu mengidentifikasi tahapan dalam proses penambangan data. Di dalam penambangan data itu dia sifatnya dinamis ya teman-teman. Dimulai dari collecting data ya, kumpulkan data, datanya diseleksi atau di cleaning ya. Kemudian setelah clean dilakukan pre-processing. Setelah itu ditransformasi. Ini bagi tahapan machine learning ya. Kita juga bisa langsung melakukan mining ya atau implementasi teknik, kemudian evaluasi dan kita sajikan. Begitu ya teman-teman ya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang klasifikasi, clustering, asosiasi. Gitu ya teman-teman ya pada materi teknik penambangan data di pertemuan berikutnya. Oke, demikian yang mungkin bisa disampaikan pada materi hari ini ya teman-teman ya. Sebelum kita selesai gitu ya menyelesaikannya, maka Ibu punya pantun. Cile. Rahmat Halif liburan ke Sulawesi. Pulang-pulang membawa ikan. Materi cukup sampai di sini. Kita ketemu di pertemuan minggu depan. Oke teman-teman, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Terima kasih ya atas kehadirannya. Hati-hati di jalan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Sekian rekaman video pembelajaran mata kuliah penambangan data pada program studi S1 Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen periode gelombang 1 tahun 2025. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih kepada Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Fakultas Teknik dan Teknologi Informasi, serta rekan-rekan dosen sejawat dan rekan-rekan mahasiswa. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.